Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lili Gwiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 100 soal pemerintahan desa dalam ujian tertulis perangkat desa yang terbaru, bagian kedua nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja ke soalnya nomor 11. Bidang urusan yang menjadi kewenangan desa adalah titik-titik. A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan ekonomi desa. B. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. C. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan ekonomi desa. D. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan kerjasama desa. E. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan ekonomi desa, kerjasama desa. Jawabannya adalah yang B ya. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, cukup hal 4 ini ya yang perlu teman-teman ingat karena sering banget muncul untuk soal mengenai kewenangan desa. Ya, oke. Next, nomor 12. Di bawah ini yang merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah titik-titik. A. Kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. B. Proporsionalitas, kearifan lokal, dan toleransi. C. Keberagaman, tertib kepentingan umum, dan kepedulian. D. Tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. E. Efektivitas, toleransi, dan kegotong royongan. Jawabannya adalah yang A ya. Kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Nah, sebenarnya asasnya tidak hanya ini, ada banyak ya. Hanya saja yang sering muncul ya tiga ini ya. Jadi teman-teman perlu ingat. Nah, next ke nomor 13. Dalam menyelenggarakan kegiatan di desa, maka perlu mendayagunakan lembaga desa. Berikut ini yang tidak termasuk lembaga desa adalah titik-titik. A. Pemerintah desa atau PEMDes. B. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. C. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. D. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPMD ya. E. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Jawabannya adalah yang D ya. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, itu yang tidak termasuk lembaga desa. Nah, diingat-ingat ya, jangan sampai keliru. Next, nomor 14. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, batas waktu penyampaian usulan calon kepala desa terpilih oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati dilakukan paling lambat selama titik-titik. A. 60 hari. B. 7 hari. C. 15 hari. D. 30 hari. E. 14 hari. Jawabannya adalah yang B ya, yaitu paling lambat selama 7 hari. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya, karena ini sering juga muncul pada saat ujian tertulis. Next, nomor 15. Pemilihan kepala desa atau pilkades dilaksanakan dalam kurun waktu 6 tahun dan paling banyak dilaksanakan titik-titik gelombang. A. 2 kali. B. 3 kali. C. 4 kali. D. 1 kali. E. 9 kali. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi dilaksanakan itu 3 kali ya. Next ke nomor 16. Kepala desa yang terpilih dilantik oleh titik-titik. A. Ketua BPD.
B. Camat, C. Ketua DPRD, D. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, E. Gubernur atau pejabat yang mewakili. Jawabannya adalah yang D ya, bupati atau pejabat yang ditunjuk. Nah, itu ya. Nah, biasanya mewakili lah ya, ada yang mewakili biasanya. Next, 17. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada titik-titik. A. Kepala desa dan BPD. B. Badan Permusyawaratan Desa. C. Sekretaris Desa. D. Camat. E. Kepala Desa. Jawabannya adalah yang E ya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Next, 18. Yang menjadi hak kepala desa antara lain di bawah ini, kecuali titik-titik. A. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. B. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. C. Menentukan besaran penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya. D. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Jawabannya adalah yang C ya. Menentukan besaran penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya. Nah, itu bukan hak dari kepala desa ya. Kalau yang lainnya itu yang A, B, dan D itu adalah hak dari kepala desa. Kalau menentukan besaran penghasilan tetap itu bukan dari kepala desa. Next, 19. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban menyampaikan beberapa laporan antara lain di bawah ini, kecuali titik-titik. A. Laporan anggaran bulanan kepada camat. B. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran. C. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati. D. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Nah, ini perlu dibaca lagi ya, ini kecuali ya. Kecuali berarti yang A ya, laporan anggaran bulanan kepada camat. Nah, itu ya, kecuali atau yang salah berarti yang A. Kalau yang B, C, dan D ini semuanya benar. Next, nomor 20. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa kepala desa wajib titik-titik. A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. D. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan profesional. Jawabannya adalah yang C ya. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, soal yang seperti ini yang menurut saya ini sangat sulit ya, karena di situ menyebutkan pasal yang merujuk banget ya, jadi pasal 26 ya, berarti kita kan harus tahu banget ya. Nah, ini menurut saya soal yang sangat sulit gitu. Nah, dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6, nah gitu. Jadi nanti teman-teman ya perlu belajar juga nomornya atau pasalnya ya, nomor pasalnya juga teman-teman harus ingat juga gitu ya. Oke ya, mungkin hanya itu ya untuk soalnya, nanti kita lanjut lagi di part berikutnya ya, biar tidak terlalu lama. Jadi nanti teman-teman bisa belajarnya lebih to the point gitu ya. 10-10 nanti teman-teman saya kira akan lebih bisa untuk cepat mengingat gitu.
Nah, buat teman-teman yang mau, ikut bimbel perangkat desa ya, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan, file Word, Excel, dan juga file ujian tertulis lengkap, dan juga bimbingan ya. Nah, gitu, nanti teman-teman bisa cek link di deskripsi, nanti teman-teman bisa, sharing-sharing ya kalau mau, les ujian komputer saja juga bisa, nanti bisa lewat Zoom ya, Zoom meeting untuk praktek langsung. Nanti akan kita beritahukan teori, praktek, dan juga ujiannya. Kemudian untuk file lengkapnya, teman-teman nanti juga bisa dapatkan ya. Ini isinya soal-soal yang sudah pernah diujikan dan juga soal-soal terbaru, karena itulah yang sering muncul ya. Jadi teman-teman nanti, akan mendapatkan file lengkapnya juga dan juga bimbingannya, konsultasi ya untuk persiapan. Jadi teman-teman bebas ya, bisa tanya apa saja untuk persiapan ujian perangkat desa. Nah, silakan teman-teman bisa WA saja, bisa WA ke 0882 3307 3998 atau bisa cek link di deskripsi, di situ sudah ada linknya, nanti akan kami, eee, akan kami balas ya, karena itu merujuk ke WA juga untuk link di deskripsi. Teman-teman jadi tinggal klik saja gitu. Ya, oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.